Jangan berkhayal bahwa hak angket itu pasti berhasil, karena dengan hak angket itu murni hanya untuk menyingkirkan. Ya, teman-teman jurnalis and content creator, jumpa lagi bersama saya, Kanugrahan. Kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Habib? Sehat ya? Sehat. Iya. Makasih loh Bib. Saya yang makasih. Makasih udah jauh-jauh dari Malang, terbang, landing, langsung ke studio JCC Network untuk syuting ya. Saya yang Makasih, terima semoga kasih. berkah Bib buat teman-teman. Amin. Tanggapannya dong Bib, studio kami nih, gimana nih Bib? Wah, bagus. Istimewa. Ya karena saya tahu yang buat itu kan hasil karya anak-anak saya. Iya. Jadi yang dedikasinya untuk jurnalistik sangat kuat. Jurnalistik ini kan garda terdepan memperkuat keutuhan bangsa. Makanya jurnalistik itu harus betul-betul konfidensialnya sangat tinggi. Kira-kira begitu. Terima kasih nih Bib ya sudah menyempatkan waktu untuk datang di studio baru JCC Network dan Jurnalis Jakarta Pusat. Bib, asli Malang Bib ya? Iya. Halusnya Jawa banget soalnya Bib. Oh iya. Dari kecil memang di Malang atau berpindah-pindah dulu Habib? Iya, saya di Malang. Saya di Malang berpindah ke Jember, terus kembali ke Malang, terus sekolah, terus ke Malang lagi. Jadi mayoritas hidup di Malang Bib ya? Iya, iya. Ciri khasnya apa sih Bib di Malang itu? Ciri khas apa dulu? Kuliner lah, misal kuliner atau kulinernya bakso, Pakwan Malang gitu. Macam-macam. Banyak Bib ya? Banyak. Penggemar Arema juga nggak Habib? Oh ya, Aremania juga nggak nih? Jelas. Jelas. Iya. Jadi concern juga ya terhadap bola. Ya terakhir di Kanjuruhan saya konsen. Ya cuman sayang lah belum selesai. Ya, kita doakan ya semoga masalahnya juga cepat selesai Bib ya. Kalau masalahnya sama pemerintah dianggap selesai. Tapi buat kami yang di Malang belum ada penyelesaian. Karena apa? Karena tidak semua hak-hak korban itu terpenuhi. Ini saya berbicara dengan kenyataan. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan ini, yang keberatan, saya siap untuk memberikan data-data. Rumah atau kediaman Habib juga nggak jauh ya dari Stadion Kanjuruhan ya, Sar? Sebetulnya jauh. Tapi pas waktu kejadian itu saya ada di Kanjuruhan. Oh, ada di situ, Bib? Nah. Jadi ikut merasakan langsung lah ya? Ikut prihatin lah. Prihatin saat itu. Sekarang kesibukan sehari-hari apa nih, Bib? Saya dakwah. Dakwah ya? Iya. Mengelola pesantren juga katanya, Bib? Saya ya itu jadi kewajiban saya. Tapi kan rutinitas itu kan menjadikan anugerah buat saya. Untuk menambah semangat spiritual, untuk memunculkan semangat kebangsaan kepada yang saya bina. Dengar-dengar santrinya belasan ribu, ribuan lah ya? Ya, karena kan saya mengelola itu di 18 provinsi. 18 provinsi? Apa sih Bib nama pesantrennya kalau boleh pemirsa tahu mungkin? Ya, itu kan nama pesantrennya Darussyahada. Darussyahada. Iya. 18 provinsi. 18 provinsi. Oh. Tapi saya tidak secara familiar mengedepankan ini. Karena saya itu menjalankan lembaga pendidikan ini tidak serta-merta untuk mencari popularitas, tidak serta-merta untuk menonjolkan diri saya untuk membentuk sebuah jaringan. Tidak. Air mengalir sajalah. Pembiayaan semua itu saya jalani dari perdagangan, membiayai roda aktivitas lembaga pendidikan saya. Oke. Ya. Ini dengar-dengar
keliling Indonesia nih. Ini mau ke Papua di BP setelah ini. Iya, betul. Mau langsung ke Papua. Betul. Jadi transit aja di Jakarta di BP. Ya transit karena pengen ketemu anak-anak saya jurnalis. Iya. Awal kedekatan dengan jurnalis itu gimana sih, Bib? Seorang Habib gitu punya banyak teman, banyak di media gitu. Ya awalnya kan kita silaturahmi, sering silaturahmi, kita berbicara kebangsaan. Banyak rekan-rekan kita yang baik mendukung apa yang saya bahas tentang nurani kebangsaan, untuk keutuhan bangsa, untuk mencegah radikalisme, intoleransi, dan rekan-rekan wartawan itu sudah seperti anak saya sendiri. Jadi saya tidak ada jarak, batas, dan waktu. 24 jam HP saya nyala kalau kepingin dimintain penjelasan tentang sebuah kejadian di Republik kita tercinta, khususnya masalah terorisme, ekstremisme beragama, ya kira-kira begitu. Oke. Ya. Dan sekarang mengelola juga inisiator gerakan Nurani Kebangsaan. Itu sejak kapan, Bu? Itu inisiatornya saya. Nurani Kebangsaan itu adalah sebuah perkumpulan menumbuhkan rasa kebangsaan. Siapapun dari kita punya pangkat, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, tidak sah dalam hidupnya, tidak sempurna dalam hidupnya kalau nuraninya tidak didedikasikan untuk bangsa. Organisasi ini berdiri 25 tahun yang lalu. Oh, 25 tahun, Bibi. Sudah lama juga berarti ya? Sudah lama juga. Dan itu lebih ke menyoroti ke kondisi-kondisi sosial atau semua bidang, Bib? Kebangsaan. Bib ini selain inisiator tersebut, apakah aktif juga di bidang politik lain, Bib? Saya bukan anggota partai politik. Saya membahas politik, ya, mengkaji politik, ya, tapi politik yang berseberangan dengan politik bebas aktif, politik yang beretika Pancasila. Ya itu kan banyak faksi-faksinya. Faksinya ya dari kelompok ekstremisme beragama yang menentang Pancasila. Ya di situ saya mencoba menghadang terus. Contoh tanggal berapa itu kalau tidak salah tahun berapa, 2017 atau 2018 itu Presiden Joko Widodo, kalau tidak salah ya, atau maaf tahunnya bulannya saya nggak akan sebut ya, saya tidak berani sebut takut salah. Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa HTI, FPI sebagai organisasi terlarang, kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana acaranya? Sebab kelompok-kelompok ini, oknum kelompok ini, ya, khususnya HTI, kelompok HTI ini sangat anti dengan Pancasila. Mereka menunggangi ajaran agama Islam, sehingga terkesan pemerintah takut menghadapi mereka. Terkesan takut. Karena tuduhan berkali-kali bahwa oleh kelompok HTI, tuduhan berkali-kali bahwa pemerintah Islamofobia. Nah, mana pemerintah Islamofobia? Rata-rata semua hampir 90%, mungkin 80% pemerintahan Indonesia ini, Republik kita tercinta, didominasi, dijabat oleh Muslim. Wakil presidennya ketua MUI pula ya? Wakil presidennya ketua MUI. Kiai pula ya? Kiai. Nah ini bagaimana gitu loh. Sedangkan pemerintah aja tidak berani menetapkan ajaran khilafah, ajaran daulah khilafah, ajaran terlarang. Tidak berani. Negeri kita ini sudah negeri yang damai, negeri yang sejuk, negeri yang teduh. Kenapa kok mau diporak-porandakan oleh kelompok-kelompok ini? Sekarang kan pemilu 2024. Habib merasa peran mereka ini masih ada atau tidak? Mereka sangat aktif, tapi tidak dengan organisasinya. Di pemilu 2024 ini, Bib? Ya jelas. Seperti apa sih, Bib? Tanda-tandanya gitu. Ya tanda-tandanya sekarang satu, tidak konsekuen dalam berbicara tentang keadaan politik Indonesia yang selalu dibenturkan dengan hal-hal yang tidak normatif. Berupa apa? Berupa filosofi kebangsaan
yang berujungnya kepada apa? Seakan-akan pembenaran khilafah itu yang paling sempurna daripada demokrasi. Sosialisasinya di situ. Negara ini telah menerapkan moderasi beragama, tapi kelompok khilafah ini tidak ingin adanya moderasi beragama. Mereka mengkamuflase kegiatan-kegiatan HTI ini dengan berbagai macam. Termasuk tadi ada informasi saya baru dengar lewat stand up comedy, lewat berbagai macam sisi lini. Termasuk di antara kontestan pemilu? Di antara kontestan pemilu jelas. Dan mereka menggaungkan bahwa pemilu di Indonesia tidak akan pernah berjalan dengan adil. Kecurangan, isu-isu kecurangan seperti itu? Isu-isu kecurangan dimasifkan. Oleh kelompok-kelompok yang tadi Habib sebut ya? Iya, sekarang mau bicara kecurangan dari seluruh negara di dunia, yang kalah pasti teriak curang. Kenapa pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan tidak pernah mengantisipasi hal ini? Saya jadi bingung gitu loh. Apa sebaiknya kelompok ini dirangkul, dinyatakan bagian dari dalam Islam. Jadi kenapa pemerintah terkesan takut? Presiden terkesan tidak tegas. Dalam ajaran Daulah Khilafah ini kenapa kok tidak dinyatakan aliran tersesat, terlarang? Hanya organisasi terlarang aja gitu. Iya. Bukan alirannya yang Bukan alirannya. Ya sekalian aja kalau pemerintah tidak mau bilang begitu, tidak mau menyatakan itu, khilafah, ajaran, dan sebuah kelompok yang harus dirangkul. Sekalian aja. Karena ini menggerogoti kerukunan antar umat beragama. Baik. Bib, apakah kelompok-kelompok yang tadi Habib singgung ini dalam tanda petik menyusup di antara kontestan di Pilpres kali ini? Jelas. Oh ya? Jelas. Ada indikasi ke sana, Bib? Ada. Ya kan contoh pergerakannya adalah menyanjung prinsip-prinsip dasar, bukan ke prinsip-prinsip dasar maslahatin ummah. Artinya semua keputusan harus diambil oleh orang yang dituakan tanpa musyawarah. Sedangkan orang yang dituakan itu seharusnya berposisi sebagai seorang alim ulama yang secara kasat mata tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, menjalankan ajarannya Allah, secara kasat mata mendinginkan umat, secara kasat mata mempersatukan umat. Tadi sempat ngobrol juga ya, Habib menyebut bahwa pemilu 2024 ini paling ngeri dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa tuh, Bib? Ada pandangan seperti itu? Iya, karena jelas adu dombanya nyata. Iya, karena semua ini tidak akan bergerak sebelum ada perintah. Semua ini tidak akan bergerak sebelum ada motivasi. Tapi motivasi itu bergerak karena apa? Karena ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya apa? Mereka punya kemampuan, mereka harus mengadu domba. Lah adu dombanya ini adu domba yang memang secara halus. Secara halus, Bib? Iya. Ya seperti contohnya sekarang berbicara kekurangan dan kelebihan capres. Nah sekarang di antara 3 capres ini ada capres yang memang sangat legowo, mengakui, bahkan berjanji mau minta maaf kepada seluruhnya, berjanji akan merangkul semua pihak jika terpilih jadi capres. Pasangan ini digerogoti terus dengan fitnah dan propaganda. Diserang ya? Diserang, ya. Buktinya dengan kerendahan hati dan kesabaran Pak Prabowo menang. Prabowo Gibran menang. Lah serang menyerang ini muncul idenya dari mana? Ya dari kelompok pengikut HTI dengan politik yang tidak sehat. Jadi ada indikasi kelompok HTI dan Khilafah tadi menyerang kelompok 02 nih dalam hal ini, dalam pemilu kali ini. Ya bukan ada indikasi, sudah kelihatan nyata karena kan anti terhadap Jokowi. Calon yang diusung oleh Jokowi pun
ikut diserang oleh mereka gitu. Bukan yang diusung, calon yang direkomendasikan oleh Jokowi ya. Kalau diusung kan berarti ada keberpihakan. Bib, melihat hasil pemilu yang barusan, mungkin hasilnya sudah mulai kelihatan ya untuk pemilu presiden 2024 ini. 02 nih unggul nih. Ya. Habib melihat apakah persoalan ini yang tadi Habib singgung, ada kepentingan kelompok khilafah dan lain ini beres seketika atau justru mereka masih bermain nih Bib, di pasca pemungutan suara ini Bib? Ya, mereka masih mengeluarkan opini sesat. Ya, opininya tidak mungkinlah kita mendapatkan keadilan. Ya, namanya pemerintah juga manusia biasa. Tapi pemerintahan sekarang sangat menyadari pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sekarang mereka berbicara masalah haram berdemokrasi. Jika demokrasi itu dikaitkan dengan moderasi beragama, maka posisi dan situasinya jelas mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan adanya konsep Islam yang aktual, tapi aktualisasi seorang muslim mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara demi kerukunan, itu yang diutamakan. Aktualisasi seorang Nasrani, seorang Hindu, seorang Buddha yang mendedikasikan dirinya untuk apa? Untuk agama, bangsa, dan negaranya. Jadi tidak terus terkunci dengan apa? Dengan keterikatan primordialisme. Nah, selama ini yang terjadi kan begitu. Ya, sebetulnya itu tidak sopan, tidak punya etika. Kebaikan itu datangnya dari kita. Keburukan itu datangnya dari sifat egois kita. Tapi lama-kelamaan kalau sudah terlalu berlebihan, jatuhnya tidak sopan dan tidak beradab. Nah sekarang, agama itu kan harus dihargai. Ayat-ayat Al-Quran kan harus dihargai. Nah ini kan harus ada ketegasan, teguran dari pihak pemerintah. Secara tegas. Sebetulnya kalau jujur aja, 3 calon ini kemarin menikmati politisasi identitas. Buktinya apa? Mengadakan panggung agama. Jelas. Apakah ini jadi syarat untuk menarik simpati? Setelah mengadakan panggung agama, mengadakan panggung orkestrasi musik. Ya kan ini kan menghalalkan segala cara. Makanya di sini saya pribadi ingin menyarankan kepada pemerintah, sudahlah pilihan langsung enggak usah terjadi lagi. Karena apa? Pilihan langsung itu banyak kejelekannya, merusak tatanan kehidupan beragama. Lebih baik kembali lagi ke pilihan melalui DPR, MPR, RI. Pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena sekarang kelompok khilafah ini merusak tatanan demokrasi. Melalui isu-isu agama tadi, Bib. Melalui isu agama. Masih laku nggak sih, Bib, isu agama itu? Masih laku. Ya kan sekarang begini, semua segala faktor itu bisa terjadi. Tapi sekarang rakyat itu sudah semakin dewasa, semakin mandiri dalam berpolitik, tidak bisa terpengaruh. Rakyat itu jujur aja, siapapun presidennya yang penting kita tidak lapar, kita makmur. Nah pemerintahan yang sekarang ini adalah pemerintahan yang sudah dengan sangat nyata ingin mewujudkan, bahkan sudah mulai untuk kemakmuran rakyat, sudah melangkah ke situ. Tentunya setiap pemerintahan tidak ada yang sempurna, dari mulai pemerintahan zaman Bung Karno sampai sekarang ini. Makanya yang secara nyata estafet kepemimpinan ini dimenangkan oleh Pak Prabowo dengan Gibran. Saya berdoa semoga penyerahan estafet kepemimpinan ini berlangsung sempurna dan cita-cita perjuangan yang sudah digaungkan, yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi kembali diteruskan oleh Pak Prabowo. Bib, cuman ada saja nih Bib ya, tantangan yang mungkin bakal dihadapi 02 ini ya, pasca pemungutan suara seperti hak angket, ya, bahkan berujung ke rencana pemakzulan Presiden Jokowi. Habib melihat gerakan-gerakan yang terjadi seperti itu merusak tatanan demokrasi atau gimana, Habib?
Yang jelas begini, kelompok khilafah itu merusak pemikiran orang-orang yang memegang teguh etika berpancasila. Karena apa? Mereka tidak akan pernah merasa cinta tanah air dan bangsa. Karena apa? Karena tatanan demokrasi, tatanan yang ada dianggap tatanan yang ada di Republik kita ini, tatanan kehidupan yang ada dianggap bertentangan. Nah, pemerintah sudah sangat baik memberikan jalan berdemokrasi, seperti mengajukan hak angket ya, terus membolehkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang orang-orang, kelompok-kelompok yang berjuang mengajukan hak angket, sah-sah saja. Kita doakan berhasil. Memakzulkan Jokowi, sah-sah saja keinginan mereka. Ya kita doakan semoga berhasil. Atau selama ini gerakan memakzulkan Jokowi dari mulai kepemimpinan Jokowi periode pertama sampai hari ini nggak ada, Jokowi tetap sempurna saja. Tidak berhasil Bib ya? Hah? Dan tidak ada yang berhasil ya? Tidak ada yang berhasil. Kalau Habib melihatnya hak angket ini berhasil nggak? Saya tidak berani berkomentar berhasil atau tidak. Tapi sepertinya tindakan yang didahului dengan hawa nafsu, tidak berpikir secara jernih, secara bijaksana, insya Allah tidak akan ada yang berhasil. Berarti ini hawa nafsu saja dari orang-orang yang kalah gitu. Hawa nafsu aja, atau nanti kan ada bargaining position, pasti. Bentuk ancaman berarti Bib ya, kalau bisa dilihat ya. Ancaman. Dengan ujung-ujungnya ingin mendapatkan sesuatu dari pihak yang menang gitu. Iya. Habib melihat yang diancam ini akan gentar atau gimana nih Habib lihatnya? Selama ini yang diancam tidak pernah gentar dan tidak pernah ragu. Presiden ke-8 ini kan ya kemungkinan ya kalau berkaca dari hasil pemilu kan Pak Prabowo ya. Kemungkinan besar beliau akan dilantik. Bahkan beliau juga sudah menyiapkan program-programnya nih, seperti makan siang gratis dan lain-lain. Habib melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini bakal seperti apa nih dalam 5 tahun ke depan bersama Gibran? Ya saya doakan semoga kompak dan rukun, semoga seiring sejalan dalam meneruskan estafet kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden, meneruskan program-programnya sehingga tuntas, termasuk menyelesaikan IKN, menyelesaikan yang tertunda. Ya kalau tantangan sih ada terus, gangguan ada terus. Yang namanya hidup sebagai seorang presiden ya banyak dihujat, diganggu, dicaci maki. Demokrasi Indonesia ini demokrasi yang sangat luas maknanya. Tapi sekarang patut dipertanyakan, kenapa kelompok-kelompok yang tidak suka kepada pemerintah tidak menyambut demokrasi yang terbuka ini, bebas aktif dengan sangat positif. Contoh misalnya yang anti kepada pemerintah, kan semestinya bisa pemerintah disampaikan kepada presiden misalnya, Pak Presiden, menteri A ada melakukan diskresi yang berlebihan, ini buktinya, tolong dipanggil. Menterinya kan harus dipanggil dan sama-sama dipantau kinerjanya apa bisa diperbaiki atau tidak. Pak Presiden waktu kemarin ngobrol pertemuan dengan bupati dan kepala daerah yang bilang ASN harus netral, kepala daerah harus netral, kalau tidak saya pecat. Ceritanya kan begitu. Nah, ternyata penekanan itu tidak dihiraukan oleh kepala daerah. Kepala daerah membantu caleg-caleg dari partainya untuk menang dengan segala cara. Nah, pemerintah ini tidak sigap dengan penyelesaian yang betul-betul yang harus diselesaikan. Artinya semua ini konsekuensinya dipecat, semua ini konsekuensinya diberhentikan, ya harus dilaksanakan. Nah, tugas oposisi sejati itu mengawal itu. Kalau ada kepala daerah yang tidak netral dalam pileg, tunjuk dengan buktinya, cat. Jadi oposisi ke depan itu diperlukan, Bib ya? Perlu. Kira-kira siapa sih Bib yang cocok menjadi oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti? Yang sangat kritis kepada pemerintah yang kepingin perbaikan untuk kemakmuran rakyat. Masalah di Republik kita tercinta ini sangat besar, sangat banyak. Harus diselesaikan secara sistematis, secara teratur. Nah, penyelesaian ini harus betul-betul terarah, terencana, teratur, sehingga tuntas.
Tentunya tidak bisa diharapkan semua masalah selesai, tapi semua masalah diperbaiki. Apakah partai-partai yang sekarang mengusung Ganjar dan Anies layak menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya? Atau mereka cocoknya diajak bergabung ke pemerintah? Ya tergantung niat baik mereka kepada bangsa dan negara ini. Kalau niat baik mereka terhadap bangsa dan negara ini menjadi oposisi, ya jadi oposisi. Yang penting tujuannya apa? Memperbaiki taraf hidup kehidupan masyarakat, baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Mengawal itu. Nah terus kalau mereka diajak bergabung, dikasih posisi, ya tergantung mereka. Kalau saran Habib, lebih baik menerima atau menolak tuh kalau dikasih tawaran bergabung ke pemerintahan? Ya lebih baik kalau menurut saya menerima dengan catatan proporsional untuk kebaikan rakyat, mewujudkan kebaikan rakyat. Contoh, mengawal sama-sama turunnya harga sembako, harga beras. Mengawal sama-sama rakyat supaya hidup sejahtera bagaimana. Iya, terus memberikan matrikulasi penghitungan negara untuk pendapatan per kapita yang jumlahnya dialokasikan untuk rakyat per orang berapa, kira-kira begitu. Artinya juga harus ada solusinya yang mereka berikan, Bib ya. Iya. Jika memang nanti menerima tawaran bergabung ke pemerintahan. Iya. Oke, Bib, menarik berbicara soal peran Presiden Jokowi ke depan. Habib melihat apakah ini akan bertahan sampai pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Ya, saya yakin begitu lah. Karena orang baik pasti kebaikannya diingat oleh rakyat. Berarti Pak Jokowi ini cocok nggak sih, Bib, untuk diberikan tugas di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Atau hanya sebagai penasihat saja kalau Habib lihat? Ya, sebagai penasehat dan pertimbangan. Cocok ya? Cocok. Kira-kira Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud gitu. Kira-kira mereka ini ke depan cocoknya seperti apa nih, Bib? Karir politik mereka ke depan? Ya, tergantung mereka. Mereka kepengen jadi apa. Kalau Anies dicalonkan jadi gubernur lagi bisa. Kalau siapa namanya Muhaimin Iskandar dicalonkan jadi ketua DPR, MPR bisa. Jadi semua itu tergantung niat baik untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara. Ya sekarang Ganjar dengan Anies itu sebetulnya tidak jauh beda. Karena mereka sama-sama mantan gubernur. Dan mereka tentunya kalau sudah selesai penghitungan suara dan mereka kalah, dalam perjuangan juga sidang MK mereka kalah, ya sudah, tunggu periode berikutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan kalau misalnya tidak mau nunggu, terus memprovokasi, mengajak rakyat untuk berjuang memperoleh keadilan setelah MK itu sudah diputuskan, ya otomatis jadi gini, seorang yang bisa menjadi gelandangan politik itu jika ada ambigu, ada ambisi yang berlebihan. Akibatnya apa? Mereka tidak mendapat tempat, mereka jadi gelandangan politik. Ya gelandangan politik yang tidak punya tempat, ruang dan waktu, tidak tidak menjabat sebagai ketua umum partai, tidak bisa mendedikasikan dirinya untuk politik praktis di partai, ya otomatis ya jadi gelandangan politik. Iya. Habib melihat ada tanda-tanda itu nggak yang bakal terjadi ke mereka berdua ini? Kalau saya pribadi ya tanda-tanda itu belum kelihatan, tapi nantinya jadi kelihatan kalau mereka memaksakan kehendak politik. Habib melihat ada ambisi mereka belum bisa menerima nggak sih, Bib, dengan hasil pemilu yang ada saat ini? Ya jelas lah. Ada ambisi yang belum bisa mereka terima. Ya jelas, saran saya kalau untuk tim 01 dan 03, saran saya supaya ikutilah mekanisme di MK jika tidak puas. Jika ingin mengadakan hak angket, ya ajukanlah dengan di DPR sampai tuntas. Jangan berhayal bahwa hak angket itu pasti berhasil. Karena dengan hak angket itu murni hanya untuk menyingkirkan 02. Artinya apa? Minta supaya pemilu diulang. Nah pemilu diulang ini kan menjadi presiden buruk di Republik kita tercinta ini. Membuang-buang anggaran juga. Membuang anggaran. Ini karena begini loh. Karena 02 ini disudutkan, dimusuhi karena ada Gibran, putranya presiden. Nah Gibran ini kan punya hak untuk dicalonkan sebagai anak bangsa. Ya tentunya presiden sebagai orang tuanya, Pak Jokowi sebagai orang tuanya tidak berhak untuk menghalang-halangi. Tinggal beradu kontestasi aja di
pilpres, di pemilu, kontestasinya apa? Ternyata kalah. Ya harus dihargai nih. Ya karena sekarang pemilih rakyat itu tidak lagi mempedulikan kelompok kiri dan kelompok sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan. Berpikirannya rakyat itu sudah moderat. Nah sekarang hasil ini menggembirakan menurut saya dengan selisih jauh ini. Artinya kedewasaan rakyat berpolitik itu sudah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan politik Indonesia yang bebas aktif. Dengan selisihnya jauh penghitungan suara ini, berarti rakyat berpikir secara prinsip rasional dengan nasionalisme. Artinya masyarakat sekarang itu pola pikir politiknya itu sudah lebih rasional dan tidak gampang dipengaruhi ya Bib ya dengan narasi-narasi negatif terhadap salah satu calon gitu ya. Jelas. Bib, ini kan juga ramai soal kenaikan suara salah satu partai PSI ya. PSI ini kan suaranya melonjak drastis ya. Ada dugaan aneh-aneh nggak sih Bib di baik kenaikan suara ini atau ini murni karena prestasi mereka? Ya, karena ini murni dong prestasi mereka. Murni. Mereka sudah teruji, terlatih dan terukur kemampuannya. Bukan mereka naik karena dibantu ketua umumnya anak presiden Mas Kaisang, nggak ada. Apresiasi yang luar biasa dari saya kepada PSI. Jelas PSI itu di dalamnya itu berisi anak-anak muda pejuang yang tangguh. Mereka merangkul tidak untuk memukul. Dan mereka figur partai yang memegang rasionalisme kebangsaan. Jadi kebangsaan itu mereka pegang secara rasionalisme, bukan secara ego sektoral. Nah, ego sektoral ini yang dikelola oleh partai-partai untuk memenangkan prinsip-prinsip dasar politisasi identitas untuk meraih itu. Pesan Habib untuk orang-orang yang nyinyir di balik kenaikan suara PSI ini apa, Bib? Saya belum berani berpesan dulu karena PSI kan belum dinyatakan secara definitif masuk ke Senayan. Oke. Tapi ada keyakinan Bib mereka bakal bisa menembus Senayan? Ya, saya punya keyakinan 1000%. Ini kan pasca pemilu ini di media sosial juga masih banyak masyarakat yang tidak terima dengan kekalahan calon mereka. Bahkan kemarin dan hari ini sering demo lah di KPU, di Bawaslu menuntut kecurangan. Pesan-pesan Habib untuk mereka-mereka ini yang terus-terusan menyuarakan isu-isu kecurangan bahkan tidak puas. Ya mereka wajar, berjuang itu wajar, memperjuangkan itu wajar. Tapi perjuangan itu murni apa tidak? Saya tidak berani berkomentar secara mendalam. Karena apa? Karena situasionalnya saat sekarang ini ditanggapi oleh semua pihak secara emosional. Masih banyak emosi. Ya menurut mereka yang tidak puas itu angkanya terlalu jomplang. Jadi ujung-ujungnya mengeluarkan narasi-narasi yang justru malah memanaskan suasana. Ya wajar. Wajar, Bib. Dari kelompok yang sakit hati. Habib melihat ini bakal meredam nggak emosi-emosi mereka itu? Nggak bakal meredam. Akan terus, makanya pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah wajib merangkul orang-orang, tokoh-tokoh yang punya kapasitas bisa mendinginkan masyarakat. Nggak bisa pemerintah bekerja sendiri, terus memanggil tokoh yang ahli komunikasi politik, ahli komunikasi massa, nggak bisa. Pemerintah harus merangkul tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat yang memang betul-betul dicintai oleh rakyat, karena bisa mendinginkan suasana. Cooling down, Bib ya? Cooling down. Oke, Bib, harapannya terkait menjelang pemungutan atau penghitungan hasil suara, bahkan nanti sampai periode terakhir Presiden Joko Widodo. Habib, ada nggak harapan terkait dengan kondisi bangsa ini ke depan, Bib? Ya, kita harus, yang kalah harus legowo. Setelah penghitungan dari KPU itu dinyatakan final, dan yang tidak puas menggugat ke mana? Ke MK. Dan putusan MK itu sudah final, yang kalah harus legowo. Yakin bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini bisa mendinginkan suasana, Bib? Yakin saya. Jadi kebetulan pada saat nanti minggu depan bulan Ramadan, tensi politik juga diharapkan juga turun ya, Bib ya. Habib, acara selanjutnya apa nih? Mau ke Papua katanya ya? Iya. Ada acara apa di sana, Bib? Ya, pembukaan puasa. Oh, di Papua ya? Iya. Kapan terbang, Bib? Saya insya Allah 3 hari lagi. 3 hari lagi ya? Artinya masih ada di Jakarta ya? 3 hari lagi masih di Jakarta. Oke. Ya.
Bib Syakur, terima kasih banyak ya, Ya, atas waktunya. Iya. Saya terima kasih. Ya, semoga sehat selalu dan bisa terus memberikan pemikirannya buat masyarakat Indonesia, Bib. Ya, amin. Ya, pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Habib Syakur. Menarik sekali. Beliau bercerita bagaimana pengalaman beliau selama ini dan pesan-pesan beliau lah untuk para kontestan politik sampai para pendukung. Intinya kita harapkan hasil pemilu yang ada ini bisa diterima semua pihak dengan baik. Ya. Kalaupun memang ada yang tidak puas ataupun yang kecewa dengan hasil pemilu, ya bisa menyalurkan gugatannya ke prosedur yang berlaku, bukan malah justru membakar minyak dengan api, justru malah makin luas ya apinya, Bib ya. Kita doakan semoga bangsa kita adem terus, Bib ya, terus bersatu. Oke pemirsa, itu saja obrolan saya dengan Habib Syakur. Jangan lupa untuk diberikan komen di bawah, di like juga video kami dan di subscribe terus akun Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bib Syakur, terima kasih. Terima kasih.